Ada sebuah istilah yang sering saya sebutkan, mungkin sebagian jemaah belum paham apa itu makna takwil. Ini kan sebuah kalimat atau sebuah istilah yang sering diucapkan oleh sebagian manusia. Apakah seorang dai yang terkenal di media sosial, yang punya gelar-gelar ini dan itu selainnya, sering mereka menggunakan kalimat seperti ini: takwil, tashbih, tafwid. Ini mungkin jemaah kan belum paham ya. Baik, saya akan sebutkan istilah yang sering sekali digunakan oleh sebagian manusia, yaitu istilah at-ta'wil. At-ta'wil adalah yaitu seorang membawakan sebuah kalimat dan dia arahkan tidak sesuai dengan makna yang benarnya. Jadi misalnya demikian, ada sebuah kalimat misalnya wajah. Wajah kan dimaklumi, wajah itu apa? Adalah sebuah bahagian dari anggota tubuh manusia yang digunakan untuk berhadapan. Itu namanya wajah. Jadi kalau ditafsirkan dengan makna yang lain, wajah bermakna kekuasaan, ini namanya apa? Ta'wil. Contoh yang lain, tangan. Tangan maknanya dimaklumi. Tangan adalah yang dengannya seseorang menggenggam, mengambil, memukul, memberi, mengambil, dan seterusnya. Itu makna tangan. Jadi kalau seorang mendatangkan sebuah lafaz tangan tadi, kemudian ditafsirkan dengan makna yang lain, bermakna qudrah, bermakna nikmat. Ini dalam agama kita tidak pernah dibenarkan dari yang namanya takwil. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Tetapkanlah nama dan sifat tersebut sebagaimana datangnya. Wajah, tetapkan wajah tanpa membagaimanakannya. Ini datang sebagian manusia, kalau kita tetapkan wajah bagi Allah berarti serupa dengan makhluknya. Memang pada dasarnya otaknya sudah busuk. Otaknya sudah memang yang ada di pikirannya, Allah itu serupa dengan makhluknya. Jadi kalau ditetapkan sifat wajah, berarti Allah sama dengan makhluknya. Jadi sebelum dia mentakwil sifat tadi, dia bagaimanakan dulu Allah Subhanahu wa taala. Dia samakan dulu Allah dengan makhluknya. Mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Ini sebuah ayat, arah pembicaraannya kepada iblis alaihi la'natullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan, bukan sebagai bentuk ibadah. Cara Allah memuliakan Nabi Adam alaihi salam adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikatnya serta iblis untuk bersujud kepada beliau alaihi salatu wassalam sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan. Maka iblis tidak mau bersujud kepada Adam alaihi salam. Makanya Allah sini mengatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada seorang yang saya ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi Allah sendiri yang mengkhabarkan dia mempunyai dua tangan. Ini di antara keistimewaan Nabi Adam yang tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul lainnya. Ini hanya kekhususan yang diberikan kepada Nabi Adam alaihi salam dan tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang lainnya. Apa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sendiri Allah sendiri yang mengatakan, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk kamu bersujud kepada seorang manusia yang saya ciptakan dengan kedua tanganku? Allah menyebutkan kedua tangan. Berarti sikap kita menetapkan kedua tangan bagi Allah tanpa membagaimanakannya. Datanglah sebagian manusia, kalau kita menetapkan dua tangan, manusia punya dua tangan juga. Berarti harus kita takwil. Apa makna di sini dua tangan? Dua nikmat. Atau ditafsirkan, ditakwil dengan makna lain, dua kemampuan. Dua qudrah. Jadi maksud mereka di sini bukan dua tangan, tapi dengan dua nikmat atau dua kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Nabi Adam dengan dua nikmatnya, atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan dua qudrahnya, dua kemampuannya. Baik, kita bantah ucapan seperti ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala hanya mempunyai dua nikmat? Kan tidak mungkin. Allah sendiri yang mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan menghitungnya bikathratiha wa li ta'addudiha. Karena memang nikmat tersebut terlalu banyak untuk dibilang dan dijumlah. Kalau dikatakan tangan di sini bermakna qudrah, bermakna kemampuan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh manusia dengan kemampuan Allah? Ya tidak?
Allah menciptakan saya, Allah menciptakan antum, Allah menciptakan makhluk yang ada di luar sana dengan kemampuan, dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, tidak ada keistimewaannya Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada keistimewaannya. Betul tidak? Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang suka mentakwil sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang sesat lagi menyesatkan. Bukan saya yang mengatakan, tapi ini sudah ucapannya para ulama. Ketika mereka menyebutkan ahlu ta'wil, mereka pasti mengatakan jalannya ahli ta'wil, jalannya orang-orang yang suka mentakwil sifat Allah adalah jalan yang sesat lagi menyesatkan. Allah sendiri yang mengatakan Dia menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Kok kita takwil? Kok kita tafsir dengan makna yang lain? Kemudian juga bantahannya yang kedua, kalau kita tafsirkan, kalau kita takwil, kalau kita menafikan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan kalau kita menetapkan dua tangan bagi Allah, ini mengharuskan kesamaan Allah dengan makhluknya. Baik, mau dikemanakan dengan hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, mau dikemanakan haditsnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, mau dikemanakan haditsnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Pertama, haditsnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Cek, lihat sendiri dalam kitab Sahih Al-Bukhari, periksa dalam kitab Tauhid. Rasulullah SAW, Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki dari Ahlul Kitab. Disebutkan dalam riwayat yang lain, laki-laki tersebut dari seorang kalangan Ahlul Yahudi. Faqala ya Muhammad, dia mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, inna Allah yumsikus samawati ala isbi' wal aradina ala isbi' wal syajar ala isbi' wal thura ala isbi' wal khalaiq ala isbi'. Fadhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban lahu wa tasdiqan lah. Silakan cek hadisnya. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dalam Sahih Al-Bukhari. Seorang lelaki dari kalangan Ahlul Kitab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggenggam seluruh langit dengan satu jarinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dengan satu jari. Allah menggenggam pepohonan dengan satu jari. Allah menggenggam semua gunung dengan satu jari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih hebatnya lagi, Allah menggenggam semua makhluk dengan satu jari. Jadi malaikat, iblis, manusia, ikan yang ada di lautan sana, Allah genggam dengan satu jari. Ini mau dikemanakan semua ini? Ini kan jari apa? Ini kan jari sifatnya dari tangan. Kan tidak mungkin sifatnya untuk zat. Ini sifat untuk tangan. Mau dikemanakan ayat seperti ini, hadis seperti ini? Kedua, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, inna Allah yumsikus samawat yauman, inna Allah yaqbidu as-samawati yaumal qiyamati ala isbi'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggenggam pada hari kiamat langit-langit tersebut dengan tangannya. Jadi dikatakan tangan memang. Kemudian lebih tegasnya lagi Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, inna Allah yaqbid. Allah menggenggam. Menggenggam itu adalah sifat dari sifat-sifat tangan. Tidak mungkin tubuh ini menggenggam kan? Tidak mungkin kaki juga menggenggam. Yang namanya menggenggam pasti apa? Dengan tangan. Mau dikemanakan hadis-hadis seperti ini? Makanya saya katakan lagi, jalan yang paling selamat dalam pembahasan nama dan sifat Allah adalah jalannya siapa? Ahli sunnah.